Jakarta turun hujan, semoga berkah dan juga rezekinya berlimpah. Bukan cuma buat yang di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan doa kami semuanya sehat. Itu yang paling penting. Harus sehat. Amin. Pokoknya dikasih kebahagiaan. Siapa yang ganteng? Karen Delano. Aku ganteng. Hei. Kamu tuh. Dia mah bulu matanya bulu mata lu tinggal jarang-jarang. Ini Karen tuh ngingetin aku sama pemeran sinetron, judul sinetronnya GGS, tau GGS nggak? Ganteng-ganteng Sri Kandi. Oh, Sri Kandi sih gue. Soalnya hari dia ini begini. Guys. Kenapa? Kalau kita selalu mendengarkan omongan orang itu capek ya, pusing ya. Benar. Karena kan kadang kala sahabat atau teman sendiri itu bisa membuat kita itu jadi sedih, galau. Benar. Ya kan sebenarnya harus percaya kepada diri sendiri. Betul. Yakin kepada diri sendiri. Itu aku setuju. Ini lo ngomongin gue. Ngomongin siapa sih? Gue lagi ngomongin Pak Sutri ini yang bisa menjadi contoh. Benar. Ini kalau ngomongin soal GGS. Kirain gara-gara gue ngomongin elu. Ini sama seperti tema kita pagi hari ini, GGS. Gara-gara sosial media. Ya. Gara-gara sosial media itu bisa, sosial media itu bisa menyatukan orang, bisa menghancurkan orang. Betul ya, dan kita akan lihat bintang tamu kita yang pertama, pasangan suami istri yang katanya suka dinyinyirin sama netizen di sosial media. Kenapa harus dinyinyirin sih, baru 1 tahun menikah loh. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Ilyas Bachtiar dan juga Nabila. Selamat pagi. Matching banget bajunya. Terasi banget. Aduh ya ampun. Sekarang ya dari awal pertama aku ketemu sama dia masih single ya, belum ada pasangan. Hanya ketemu punya pasangan dan sekarang udah punya baby belum? Belum. Apa-apa kan lagi ini ya, lagi proses. Apa kabar? Oh iya. Kan bro, orang sahabat. Lu tau gue sahabatan sama dia. Ada bro kayak begitu bro. Tolonglah. Kalau udah punya pasangan tuh tolong hargai pasangannya. Kan gue jangan jadi orang murahan. Tuh. Maaf ya Ilyas Bachtiar, Nabila, tapi kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Aku bingung sama netizen ya, kelihatan lihat pasangan suami istri ini kayaknya adem ayem gitu ya, auranya juga positif. Kenapa harus dinyinyirin sama netizen sih? Kita mau kasih lihat dulu apa yang dinyinyirin netizen kepada mereka. Bachtiar dan juga Nabila menikah di bulan Oktober 2022 ya. Artinya baru 1 tahun usia pernikahan. Apa sih nyinyiran netizen tuh, apa sih, dibilang apa sama netizen? Sebenarnya kalau dibilang nyinyir sampai kayak gimana banget sih enggak gitu. Tapi kan namanya kehidupan pasti ada aja yang suka, ada yang nggak suka gitu. Tapi kalau kamu lihat para netizen lebih banyak sukanya atau nggak suka atas hubungan kalian? Alhamdulillah banyak yang suka. Lebih banyak yang mendukung ya. Tapi kalimat-kalimat yang nyinyirin, hei main kuku aja ngobrol. Kenapa lagi? Nanya di begini. Lagi ngomong, gue lagi bersihin mata. Makanya kalau tidur tuh tepat waktu, udah tua jangan kemana-mana. Ini tidur jam 2 pagi. Heran mbak, lu makanya masuk. Apa sih kalimat-kalimat dari netizen yang kalian merasa kok gini banget sih kalimatnya, nyinyirannya tuh apa? Biasanya tentang apa sih? Apa ya, mungkin dari aku itu ada beberapa orang kan, akhir-akhir ini kan kita lagi sibuk banget berbisnis ya. Kita lagi sibuk bisnis, terus aku juga lagi nyiapin karya buat Nabila, bikin lagu. Terus ada beberapa hal yang kita lakukan, tiba-tiba mereka ngomong kayak, kok Kayla sekarang kayaknya nggak kerja ya gitu. Maksudnya padahal iya. Nabila maksudnya nggak kerja. Kita dibilang kerja, padahal kita lagi hektik banget. Lagi nyiapin bisnis. Tadi bilang lagi buat karya buat aku. Istrinya. Emang bisnis apa sih yang kalian lagi rencanakan berdua bareng yang sampai orang nggak tahu, bahkan sampai berpikiran kalian tidak punya pekerjaan, dinyinyirin, apa sih? Karena kita beberapa terakhir ini kita kan sering kerja sama e-commerce. Habis itu juga kita lagi ada penerapan untuk
pemberian kayak seminar tentang UMKM juga kayak gitu. Jadi emang kita tuh emang hektik di situ juga. Bagus Oke. dong. Ada dikerjakan sebenarnya, bukannya nggak ada kerjaan sampai tidak terlihat di layar kaca gitu ya. Sama beberapa mungkin kalau misalnya di entertainment mungkin aku juga seringnya lagi moving di film kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Jadi kan mungkin tadinya tuh sering kelihatan di FTV, sinetron, terus sekarang lebih kayak mainnya ya di brand, Oke. seminar-seminar, sama kayak ya kan bentar lagi juga ada film gitu. Aku juga paling siapin single-single aja sih Mi. Oke, tapi mungkin nggak sih ini nyinyiran netizen karena yang satu ini kita Baru menikah dan badan terlihat berisi. Nabila Elisa disebut hamil di luar nikah. tanggapan kamu. Itu gimana sih? Mungkin di awal-awal nikah, karena waktu itu kita kan Mami tahu juga waktu itu baru nikah kita kesini juga kan, kita acaranya nggak terlalu yang gimana banget. Mungkin orang mikirnya kayak hikmat ya. Orang mikirnya kayak kok nikahnya tiba-tiba, terus aku tiba-tiba badannya jadi melebar juga. Orang mikirnya kayak oh bener nih berarti hamil di luar nikah. Awal-awal sih aku kayak kok gini banget ya orang berpikirnya ya. Cuma lama-lama kayak ya udah diadain doa aja. Oh, Iya betul itu. Tapi kalau respon keluarga seperti apa tuh? Pasti kan keluarga juga baca tuh Instagram, melihat komentar-komentar netizen segala macam. Respon mereka gimana sih? Biasa aja sih, karena mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus aku kemarin juga baru bahas sama Nabila juga, kita kayaknya harus merubah sudut pandang kita deh. Kalau misalkan kita harus, misalkan kayak kita dibilang, misalkan Nabila dibilang, oh gemukan nih, kita harus rubah sudut pandang kita di body shaming sama orang, berarti kita emang harus untuk lebih menyehatkan badan lagi, Refleksi lebih harus diri kita sendiri. Iya, refleksi buat diri kita gitu kan. Tapi kan nomor satu kan pasangan ya. Kalau pasangan suka badan kita gemuk, misalkan agak montok, bukan gemuk ya, montok, ya kita kan harus ngikutin sebenarnya ya kan. Tapi kan balik ke kalian berdua lagi sih. Tapi ini kita mau kasih lihat dulu ya nih foto-foto yang mungkin netizen maksud Lihat. kalian atau lebih tepatnya Nabila diduga berbadan dua nih. Ini foto-foto yang kita kasih lihat. foto Besar yang- sekali. Emang Nabila setelah nikah nambah berapa kilo sih? Jadi waktu awal aku hamil jadi hamil. Awal aku itu nikah, Iya. itu kan aku sakit gitu kan Mai. Jadi kayak minum vitamin obat, terus, sama kayak lagi nggak jaga makan juga. Ya udah jadinya bablas waktu itu sampai 61 kilo. Gitu. Yang biasanya aku paling naik itu cuma kayak 50, 51. Ya kadang-kadang pengaruh obat kan ya. Akhirnya efeknya doyan makan. Iya, tapi biasanya kalau baru rumah tangga kan begitu kan, udah enak Bahagia, berdua makan, iya. jalan-jalan, Betul, nonton betul. bareng, santai bareng gitu Iya. kan. Pokoknya kalau jadi janda baru kurus deh. Oh wow, oke. Tapi kalau buat Elias Bahtiar sendiri, kamu merasakan ada perubahan pasti dong secara fisik di istri kamu. Kalau kamu sendiri ngelihatnya gimana? Apakah kamu juga meminta istri untuk jaga pola makan atau ya udahlah nggak apa-apa yang penting Harus kamu happy, yang penting sehat? kurus gitu. Oke. Kalau aku sih prinsipnya sama Nabila tuh apapun kita lakuin bareng ya. Misalkan aku tahu banget Nabila tuh waktu awal pacaran sama aku, dia beratnya tuh memang berapa ya? 46 ya? Itu lagi kurus-kurusnya Kurus banget. lagi kayak 46, Terus, 45. bahkan bukan cuma Nabila doang yang naik berat badan, aku pun juga. Sebenarnya. Jadi sekarang pun juga kalau misalkan kita sama-sama naik berat badan, waduh kita harus ngerem nih. Terus kita jaga pola makan tuh bareng aja gitu. Saatnya kita makan sayur yuk, terus-terusan yuk gitu-gitu. Jadi kita emang bareng-bareng aja. Jadi kalau misalkan berpikir, aduh pasangan kita harus kurus nih atau apa, itu sih nggak ada di pikiran aku ya. Jadi simpel aja. Alhamdulillahnya dia nggak yang kayak iya ya kamu gendutan, nggak ada yang kayak gitu. Lebih kayak kenapa ya kamu nggak boleh nggak boleh insecure sama diri kamu sendiri. Kalau memang kamu ngerasa nggak cocok dengan itu, berarti apa yang perlu kita ubah, ayo sama-sama kita Tapi ubah. ini bagus kan, mereka saling nice. menyemangati. Bagus ya. Saling support satu sama lain ya. Oke, kita mau kasih lihat juga ini ada postingan dari seorang Nabila. Kita baca captionnya, tapi nanti boleh kamu jelasin captionnya maksudnya apa sih ini? Baca. Happy anniversary sayang, Masya Allah di 1 tahun ini Allah tunjukkan rasa cintanya untuk kita berdua. Awal nikah karena bodi aku tidak sesempurna orang lain, dalam kurung gembala buncit. Dihujat hamil di luar nikah, awalnya sakit hati sampai sekarang aku anggap menjadi doa aja. Semoga Allah kasih kita momongan secepatnya. 1 bulan menikah aku sakit yang lumayan serius. Bersamaan aku sakit dikasih badai besar karena manusia-manusia yang tidak mau bertabayun. Akhirnya terbentuklah kita menjadi manusia yang tidak terlalu bergaul dengan banyak orang. Selama 1 tahun ini kita nggak bareng lebih dari 24 jam. Suami merambat besti banget.
pasti akan ada terus badai sebagai bentuk cintanya Allah sama kita. Insya Allah kita hadapi bareng-bareng ya. Semoga Allah selalu jaga rumah tangga kita. Kamu yang lumayan serius ketemu aku yang hahaha hihihi. Ketemu terus di tanggal 20 di puluhan tahun mendatang. Ini captionnya baru halaman pertama dari 400 halaman yang kamu tulis ya. Panjang banget captionnya. Tapi tadi tuh ada kata-kata hahaha gitu, itu apa tuh? Oh iya baik. Jadi gimana tuh sayang? Ya itu sih Mi, namanya perjalanan hidup pasti kan ada yang suka, gak suka, badainya juga pasti ada. Aku bilang bukan berarti kita udah baik banget dalam menjalani apa yang terjadi atau cobaan-cobaan. Namanya juga kita baru, cuman ya insya Allah kalau saling percaya terus, saling menguatkan terus, semoga bisa terus sama-sama. Tapi kamu pernah merasa ya kalau ngomongin soal omongan atau komentar orang ya, termasuk juga netizen yang berkomentar, ya kalau misalnya kepikiran sampai akhirnya biasanya kalau kepikiran tuh kan jatuhnya juga ke penyakit secara fisik gitu. Pernah ngerasa badan drop karena komentar sampai sakit gitu nggak sih? Jadi kalau misalkan Nabila ini sakit tuh waktu itu gara-gara dia tuh sebelum kenal sama aku nih makannya suka berantakan nih. Iya. Makanya suka ngasal. Nah makanya waktu itu pernah sempat sakit imunnya lebih lemah seperti itulah. Makanya kita harus recovery di situ. Tapi untuk masalah sakit hati atau enggak ya, aku apalagi tipikal sekarang itu aku ketika misalkan ngerasain kesel atau apa, aku tuangin dalam lagu. Aku tuangin dalam lagu atau aku bikin dalam bentuk novel atau apa. Kayak lagu, kayak tadi ada tulisan Bertabayun itu ada salah satu lagu aku namanya Tabayun Cinta. Itu adalah tabayun itu artinya mencari kebenaran. Jadi dimana kita harus menilai seseorang tuh dalam sisi yang benar-benar gitu, bukan sisi dalam hanya pikiran kita gitu, pastinya asumsi orang gitu ya. Tapi Nabila tadi ada kalimat orang tidak bertabayun. Maksud kamu tuh apa dengan kalimat orang tidak bertabayun? Apakah terlalu banyak asumsi dari orang sehingga akhirnya kamu bikin kalimat orang tidak bertabayun? Ya pasti ada aja sih. Salah satunya kan kayak di awal nikah dibilang, oh hamil di luar nikah nih. Dan ternyata yang ngomong kayak gitu tuh bukan hanya netizen, bahkan terkadang orang terdekat aku pun memikir seperti itu. Hati-hati loh, orang terdekat itu adalah musuh yang sebenarnya. Kayak gitu. Aku setuju. Mungkin tadinya kalau orang lain yang ngomong oke lah, cuman kayak sakit hati. Cuman kalau orang terdekat kita yang ngejudge kita kayak gitu tuh kayak berasa banget gitu kan nih. Kalau kamu bilang aku setuju, berarti ini memang kejadian yang nyata dalam kehidupan rumah tangga kalian. Orang terdekat sampai akhirnya apa yang kamu lakukan kepada orang terdekat tersebut yang ngomongin gak bener tentang kamu? Iya. Yang kamu lakukan apa gitu? Jadi aku segala hal sekarang dibuat bercanda aja. Misalkan aku lagi gak lama nih ketemu sama sahabat aku, tiba-tiba, yuk kita ketemuan loh. Bukannya bini lo lagi hamil nih, lo gak jagain misal gitu. Hah, hamil? Aduh anak nih, terus aku fotoin aja kucing aku nih, anak aku nih berdua gitu. Jadi aku buat bercanda aja. Jadi kadang-kadang aku pikir loh, jadi mereka beneran yang mikir kita punya baby, tapi dalam hati kita aminin karena emang hal yang kita tunggu juga gitu loh. Tapi di satu sisi ketika kita menghadapi orang seperti itu ya udah kita boleh bercanda aja. Ini loh aslinya ini loh. Tapi akhirnya orang-orang tersebut yang tidak bertabayun sama kita ya akhirnya mereka diam sendiri Mi. Mereka diam sendiri atas kebenaran yang terjadi seperti ini. Karena kalau kita mau kayak nggak gitu kok, nggak gini, mereka juga pasti dengan asumsinya sendiri aja. Jadi ya udah diam aja. Biar waktu yang menjawab semuanya. Betul. Jadi yang namanya tabayun itu tetap harus ada musyawarah. Gitu loh, maksudnya nggak boleh sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah. Lu lihat gak sih? Karen, lu mending cari puskesmas terdekat ya, lu bersihin dulu deh. Nggak, bukan di si King nih, kemarin dia ninggalin apa sih kesini? Ya kok kayak debu. Makanya heran gue. Enggak, makanya Kak, kebanyakan ke dunia malam jadi begitu. Bukan, enggak. Dia tidurnya jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ya kemarin ke dunia malam ketemu gue. Tapi gini ya, maksudnya kalau buat kalian berdua, kita juga berharap apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kalian, mau orang ngomongin jelek segala macam kan cuman kalian berdua yang tahu sebenarnya apa yang terjadi. Orang boleh ngomong apapun, tapi kita juga punya kendali untuk merespon itu semua. 1 tahun ini, apa yang tidak berubah dari masing-masing? Kalau buat seorang Nabila dari Ilyas Bachtiar itu apa? Apa ya? Aku sedih kalau bahas begini tuh. Apa ya? Kalau aku bilang dia versi terbaik untuk aku, mungkin orang bakal bilang, wah lebay atau apa kayak itu. Cuma menurut aku ya itu, karena kan pastinya setiap
pasangan juga ada kekurangannya dan kelebihannya. Cuma menurut aku ya kayak dia yang bisa nerima kekurangan aku gitu. Itu yang bagus loh. Tapi itu yang bagus. Tentu ya pasangan itu bisa menerima. Dan gak apa-apa buat kamu menilai suami kamu adalah orang yang terbaik dalam hidup kamu. Karena memang itu yang diantarkan Tuhan buat kamu. Amin. Kalau buat Ilyas sendiri, apa yang tidak berubah dari seorang Nabila 1 tahun ini? Apa ya? Aku kan orangnya tipikal orang yang serius banget. Aku tipikal orang kalau mengejar sesuatu tuh terlalu kejar banget, terlalu ambisius banget gitu kan. Tapi aku beruntung banget nemu Nabila yang menjadi suatu mencairkan hati aku terus, mencairkan pikiran aku terus. Jadi nggak selalu segala hal tuh dipikirkan gitu. Jadi ketika aku lagi kenceng banget pikirannya, relax gitu. Jadi oke. Jadi yang nggak berubah dari dia dari awal pacaran, dia mampu menenangkan hati aku terus sih. Ngerem pikirannya kemana-mana gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya peran dari Ilyas Bachtiar sendiri yang bisa merubah kamu menjadi lebih baik lagi apa? Pastinya dia buat aku jadi kayak aku tuh anaknya insecure banget. Kayak bukan masalah body aja tapi kayak semuanya aku tuh overthinkingnya parah banget gitu. Tapi dia tuh kayak kamu nggak boleh kayak gitu, kamu juga hebat kok di mata orang yang mencintai kamu. Jadi kamu nggak boleh ngerasa kayak ih kok aku begini ya. Jadi diyakinkan oleh pasangan gitu ya. Kamu juga punya bakat, kamu juga punya. Jadi dia selalu kayak gitu. Akhirnya buat aku jadi lebih pede aja. Yang membuat kamu bersyukur punya Ilyas dong? Banyak sih pastinya. Salah satunya kayak dia nggak pernah marah yang kayak bener-bener karena misalnya aku ngelakuin sesuatu atau apa, dia nggak pernah marah. Pasti dia selalu kayak kenapa, ayo kita diskusiin sama-sama. Bahkan kayak dia mau misalnya pengen sesuatu aja, kalau aku bilang enggak, dia nggak akan ngelakuin itu kayak gitu. Kita pengen beli ini, boleh nggak ya kira-kira, dia pasti akan diskusi terus sama aku. Jadi aku ngerasa kayak oh iya, aku juga dihargai terus gitu pendapat aku, walaupun mungkin pendapat aku nggak sepenuhnya benar juga gitu, tapi dia selalu kayak tektokannya itu kayak menurut kamu gimana, tapi kalau menurut aku gini sih, menurut kamu gimana, oke apa enggak, pasti selalu komunikasi. Berarti komunikasinya sangat bagus kalian berdua ya. Menghargai dengan cara mendengar ya. Oke. Kita pasti juga berharap bahwa kalian berdua bisa mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik lagi ke depannya, termasuk juga pastinya kalau ngomongin soal momongan. Tapi kalau kalian ada rencana untuk promil nggak sih, atau ya udah just let it go, let it flow aja? Pasti ada rencana. Cuma balik lagi doain aja deh, semoga cepat punya momongan. Kita tuh punya mimpi, kita punya anak kembar sih kayak gitu ya. Oh gitu. Semoga terwujud gitu. Punya anak kembar. Iya. Tapi di antara kalian ada kan, kalau Ada anak gen kembar nggak? tuh genetik. Ada katanya nggak pakai gen juga bisa loh katanya. Tapi sih. kan kesempatan lebih besar itu kalau ada gen Ada yang gen. ada keluarga yang punya kembar juga anaknya. Ada sih, cuman nggak yang terlalu dekat gitu kayak dari sepupu. Maksudnya sepupu aku dulu ada yang kembar. Oke. Ini ngomongin soal momongan ya, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Setahun menikah, Ilyas dan Nabila belum memiliki momongan. Netizen, kok belum punya anak sih? Lu yang parah, lu tuh, Loren. Kan lu yang nulis lah. Tapi biasanya gitu, maksudnya orang belum nikah dibilang kapan nikah, ditanya. Udah nikah kapan punya momongan, udah punya momongan ditanya kapan nambah momongan. Kalau kalian tuh nanggepinnya gimana tuh? Jangan netizen deh. Tadi kan sendiri bilang keluarga atau teman terdekat sekalipun bisa aja memberikan pertanyaan seperti ini. Kayak gitu. Kalau keluarga sih, namanya kita juga moodnya tuh, kalau aku sih ya lebih mungkin karena aku jauh umurnya lebih muda dibandingkan dia. Kalau dia mungkin Berapa udah tahun sih saya? Kalian? 8 tahun. Oh, Beda iya. 8 tahun. Oh, 8 tahun berbeda, iya. Iya. Jadi kalau dia mungkin nanggapinnya ya udah tahu mungkin cara nanggapinnya kayak gimana. Kalau aku tuh terkadang aku jawab kayak amin. Kadang kalau temen aku sendiri yang nanya, "Cie, ada babynya ya di perut," kayak gitu. Itu mulu yang ditanya, kadang kesel kayak gitu. Cuman balik lagi sih, abis itu aku kayak refleksi diri aku juga, aku nggak boleh kayak gitu sih. Jadiin doa aja lah. Oke, buat Nabila dan juga Ilyas Bachtiar. Ilyas, apa yang ingin disampaikan untuk istri tercinta? Aduh. Boleh dilihat dong istrinya. Aduh, nggak bisa. Bisa tuh. Makasih buat kamu yang udah nemenin aku dalam 1 tahun ini. Aku ngerasa banyak perubahan, aku ngerasa lebih hidup, aku ngerasa banyak hal yang belum pernah aku capai ternyata tercapai. Mungkin itu rezeki dari pernikahan kita, rezeki kita berdua, tapi aku berharap kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berkah hidup kita. Amin.
Nabila mau bilang apa? Aduh. Aku juga mau bilang makasih banyak. Kamu gak pernah nuntut aku yang harus kayak kamu harus begini, kamu harus begitu. Nggak juga kayak gitu. Kamu pasti selalu nanya senyamannya aku kayak gimana. Ya semoga perjalanan kita didekatkan sama orang-orang baik terus, bahagia terus, dan dijaga terus rumah tangganya. Amin. 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 Nabila, kita tahu bahwa memang kamu sudah kehilangan sosok ayah ya. Kamu melihat Ilyas Bachtiar sebagai sosok pengganti ayah kamu nggak sih? Orang yang bisa membimbing, pasti itu yang diharapkan dari suami, dan itu juga adalah kewajiban tugas suami. Pastinya sih kayak bahkan keluarga aku juga banyak yang bilang kayak gini. Mungkin ini jawaban untuk kamu. Mungkin kamu memang dikasih kehilangan dulu, abis itu dikasih sosok yang bisa menjaga kamu, membimbing kamu setelah ayah kamu gitu. Aku juga ngerasa jadi kayak mungkin awal aku manggilnya Ama kan sama ayahku. Awal aku meninggal, tuh aku kayak ngerasa aduh gimana ya hidup ini dan lain-lain kayak itu. Ya banyak mungkin karena lagi berduka juga, jadi banyak pertanyaan aku kayak membuat keinsecurean di diri aku juga gitu. Terus akhirnya ketemu dia yang kayak bisa ngarahin gitu, sharing terus, yang pastinya bisa nyayangin kita juga gitu. Pastinya bersyukur banget bisa ketemu dan semoga dijaga terus lah. Aduh sedih. Nabila, kita yakin apapun yang kita doakan semoga tentu saja bisa dijabah Amin. oleh Allah. Apalagi doa untuk orang tua yang sudah meninggalkan kita. Tapi seandainya kamu bisa menyampaikan sesuatu, berbicara sekali lagi untuk almarhum, apa yang kamu sampaikan untuk beliau? Pastinya aku selalu bilang, Ama makasih udah membuat aku menjadi sosok yang mendidik aku dengan cara yang kayak terus bersyukur, jangan pernah jangan pernah berpikiran jelek sama orang, menjadi sosok figur yang terus aku gemari juga, menjadi panutan aku dari kesabarannya Ama gitu. Aku suka sedih kalau ingat seandainya Ama masih ada di sini, Ama bisa lihat aku bahagia, Ama bisa lihat pencapaian aku misalnya ke depan nanti. Dengan sekarang aku udah punya suami, bahkan mungkin nanti suatu saat udah punya anak, mungkin Ama bisa bahagia juga di sana, ngelihat aku bahagia di sini. Amin. Nabila, Ilyas Bachtiar, yang kita bisa doakan adalah kebahagiaan kalian berdua ya. Jangan pernah dengerin netizen yang ngomongin komentar macem-macem, nyinyiran mereka di sosial media. Yang paling penting kalian sehat dan semoga bisa disegerakan untuk bisa mendapatkan momongan. Amin. Ingat ya, kalian berdua harus bisa saling menguatkan. Yang satu salah, yang satu lagi nggak kuat dikuatkan. Sebaliknya pun juga sama. Wah, ya. Oke, baik buat Nabila dan juga buat Ilyas Bachtiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya, termasuk juga buat Sobat Ambiar. Ini dari kemarin Sobat Ambiar banyak banget yang request, please hadirin lagi dong, datengin lagi dong nih chef yang satu ini. Soalnya chef yang satu ini juga selain ganteng, dia juga kabarnya kan lagi deket nih sama seorang pacaran nih ya, dengan seorang perempuan yang usianya memang lebih dewasa dibandingkan dengan dia. Nah, di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan chef yang mencuri perhatian netizen. Ini dia Alden. Selamat pagi, Bapak. Let's go. Welcome back, Alden. Selamat pagi. Selamat datang kembali, Ibu. Ini udah pernah kesini ya, Rian ya? Pernah kesini. Ulang tahun yang kedua ya? Ulang tahun kedua ya? Bentar lagi kita best three. Bentar lagi kita Ulang tahun yang ketiga loh. Gila. Ajak dong pacarnya.
Pacarnya ajak ke sini dong, ke bagi-bagi ambiar. Siapa sih pacarnya? Lah, masa nggak tahu pacarnya siapa? Masa nggak tahu sih? Oh, kenapa lu, Wi? Kok di situ? Jangan, walaupun dia suka yang lebih dewasa, belum tentu dia suka sama kamu. Pernah ketemu kan? Sayang, Pernah ketemu kan sama mana kita? bukan sama pacar aku. Di mana? Pernah deh gak lama akhir-akhir ini juga Oh, ya? pernah. Aku sama siapa? Sama pacarnya. Oh, pacarnya udah putus itu. Sini. Buat Alden, tapi kita penasaran nih ya, hubungan kamu dengan Mbak Awkarin yang katanya sekarang ini semakin mesra, tapi kita juga penasaran apa yang membuat kamu akhirnya bisa jatuh hati dan jatuh cinta kepada Awkarin. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Apa alasan Alden bisa jatuh hati kepada Awkarin dan juga bagaimana hubungan mereka? Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar.